Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kabayan Japanese. Kita akan membahas biaya pemberangkatan ya, khususnya dari LPK JIK. Di video kali ini saya menghadirkan bintang tamu tiktokers. TikToknya apa? Dika. TikToknya namanya Dika. YouTube-nya juga YouTube-nya ada. Dika ada Explorer, jangan lupa subscribe ya. Saya di sini akan menanyakan biaya dari awal sampai berangkat. Yang pertama, biaya selama pelatihan. Pelatihan kan 4 bulan tuh. 4 bulan. 4 bulan tuh kan dibagi dua tuh, 2 bulan pertama Dan pelatihan selanjutnya dasar sama 2 bulan kedua yang pelatihan lanjutan. pra keberangkatan. Nah, untuk 2 bulan pertama gimana biayanya? Untuk biaya bulan pertama, pelatihan pertama itu 2 bulan yaitu Platdas. Kita biaya asrama dan biaya kebutuhan makan sendiri kita itu ditanggung oleh pribadi. Jadi kita kalau tinggal bayar iuran asrama kurang lebih seberapa ya? Sekitar 200.000 per bulan untuk biaya asrama. Otomatis kan untuk 2 bulan berarti 400.000 ya. Untuk keperluan makan sendiri itu bisa banyak, bisa kurangnya itu tergantung apa yang kita makan. Semakin mewah yang kita makan, semakin misalkan kita sering makannya dagingnya misalkan daging sapi nih ya, nah itu kan otomatis mahal ya. Jadi itu tergantung pilihan kita sendiri, bisa lebih hemat dan juga bisa lebih mahal tergantung kita dan keputusan teman-teman sekelas kita juga, karena kan di sana di tempat pelatihan kita dibagi per kelas. Jadi untuk masalah kebutuhan makan itu pasti ditanggung oleh masing-masing, itu habisnya berapa. Terus juga kan ada setiap hari Minggu ya? Setiap hari Minggu kita kan keluar ya untuk jajan, untuk beli kebutuhan yang nggak ada disediain di tempat pelatihan. Nah, jadi ada yang bisa lebih boros, ada yang tetap hemat. Jadi tergantung lagi ke diri masing-masing. Dika ini berangkat tahun ini ya, tahun 2022 ya, kebetulan lagi pandemi juga. Iya. Jadi biaya juga berbeda dari biasanya. Ya. Sangat berbeda. Untuk rincian mungkin jika di total ya dari pelatihan 1 dan pelatihan 2, untuk biaya di asrama mungkin habisnya kurang lebih, yang seingat Dika ya, kalau Dika waktu itu hampir mungkin di kisaran 4 sampai 5 juta. Itu 2 bulan. 4 bulan. 4 bulan semuanya. Dua-duanya. Pelatihan pertama sama pelatihan lanjutan. Jadi selama 4 bulan itu sekitar segitu untuk biaya makan dan lain-lain. Berapa juta? Sekitar 4 sampai 4 juta ya, 4 bulan itu. 4 juta. Nah itu sebenarnya masih sisa, ada cash yang dibawa pulang, tiket keberangkatan dan apa-apa tuh kita nggak bayar. Itu semua kita ibaratkan kita dikasih pinjam dulu, yang nanti kita tetap bayar, tapi kita bayar setelah tiba di Jepang melalui sistem potong digaji. Nah misalkan untuk normalnya di JIK sendiri ini ada di angka kisaran 19 juta. 19 juta ini sudah termasuk seperti untuk biaya pelatihan 1 bulan di Narita, untuk keberangkatan bisa dan lain-lainnya juga. Nah kebetulan Dika ini berangkat lagi pandemi. Karena pandemi ini jadi mungkin banyak biaya tambahan yang di luar perkiraan kita, seperti ternyata karantina. Berapa minggu? Kita ini pas datang kemarin tuh hampir 1 bulan karantina di hotel di Jepang, dan itu memakan biaya tambahan. Dan juga seperti untuk swab, untuk apalagi ya, kayak swab dan hal-hal untuk persyaratan selama pandemi yang harus dilengkapi cukup banyak. Dan total biaya yang diperlukan dari yang asal 19 juta menjadi agak membengkak nih, kisaran 25 juta untuk angkatan Dika yang keberangkatan sekitar tahun 2022. Nah selama itu mungkin nggak tahu untuk sekarang ya,
keberangkatan selanjutnya apakah masih sama? Karena kan sekarang juga pandemi udah mulai meredah. Nah, apakah berkurang atau masih tetap atau malah bisa kembali lagi ke normal lagi 19 juta? Itu nggak tahu ya, karena bisa langsung tanyakan oleh kalian sendiri kepada pihak JIK-nya ya, karena ada beberapa nomor telepon yang bisa dihubungi, ada Instagram JIK juga, dan ada beberapa media lainnya yang bisa kalian cari untuk mengetahui informasi tentang JIK. Apa yang ingin kalian tahu bisa kalian tanyakan langsung ke JIK-nya agar lebih terpercaya, karena kita sendiri di sini akan menceritakan hanya garis besar yang kita tahu Ya, dan kita pengalaman alami. pribadi ya, pengalaman pribadi. Karena kan seperti Senpai ini keberangkatan tahun 2018 otomatis kan pasti beda dengan Nika yang berangkat tahun 2022. 2022, dan kebetulan lagi pandemi juga, biayanya pasti berbeda juga. Nah, kalau dulu mungkin gimana? Kalau Untuk dulu kan biaya? mungkin tahun 2018 itu tuh biayanya masih 19 juta. Oh, sama normal kayak dulu. Masih normal tuh. Mungkin ya gara-gara corona, Ya. kayak ya biaya yang di luar dugaan kayak karantina, hotel segala swab yang itu mungkin memang membengkak jadi 25 juta. Jadi kembali lagi ke topik awal untuk pembicaraan biaya. Dari intinya tuh kalau sekarang ya nggak tahu mungkin kedepannya atau gimana, mungkin yang dikalami itu biaya pinjaman kan itu ada setiap LPK tuh nggak semua ada biaya pinjamannya. Ya. Mungkin ada beberapa LPK yang lain, tapi untuk JIK ada pinjaman atau biaya pinjaman untuk keberangkatan ke Jepang. Untuk tahun ini mungkin karena corona yang dikalami sebesar 25 juta itu buat pinjaman. Nah, dibayarnya itu setelah di Jepang. Dipotong mulai gaji itu mungkin sangat meringankan ya dengan Ya, adanya sangat sistem meringankan pinjaman sistem ini. ya. Karena Sangat mungkin membantu, mungkin kayak mengurangi beban. beban lah, karena mungkin di LPK yang kita nggak bisa sebutin mereknya ya, mungkin di LPK lain ada yang kayak harus bayar di muka, misalkan 80 juta atau misalkan dari 40 juta, 30 juta, yang mungkin kalau misalkan harus ada cash waktu itu mungkin agak berat bagi sebagian orang. Nah, dengan JIK ini, dengan adanya sistem pinjaman ini bisa mempermudah dan meringankan kita juga. Jadi kita mungkin emang kita akan dipotong setelah kita terima gaji, tapi kan kita udah terima gaji. Nah, daripada kita harus membayar utuh uang muka semuanya, meskipun kita nggak dipotong gaji nantinya di depan. Tapi itu tergantung pilihan minasang ya, mau pilih yang gimana sih. Mungkin kalau misalkan minasang ada uang lebih dan berminat, ada juga uang cash misalkan banyak, ya silakan, mungkin bisa biar nantinya mikirnya nggak dipotong gajinya, bisa. Tapi untuk minasang kalian yang ingin mungkin lebih ringan, nggak, atau misalkan ingin lebih mudah lah, ada sistem pinjaman ini yang ya bisa kalian bisa langsung pilih ke JIK, karena JIK juga mungkin sekarang masih banyak untuk mengadakan seperti perekrutannya ke sekolah-sekolah yang mungkin yang sudah menjadi ada ikatan kerjasamanya. Mungkin sampai sini ya videonya. Yang ingin pergi ke Jepang, semangat belajar bahasa Jepangnya. Yang penting yakin. Yakin Berdoa dan bersemangat belajar bahasa Jepangnya. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Biar yang nggak tahu jadi tahu. Ya, mungkin buat teman-teman semua bisa komen apalagi yang bisa masukan buat video-video selanjutnya. Stay tune terus di Kabayan Japanese. Japanese. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.